tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, Allah bangkit, berilah, musuh kalahkan, umat bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selamat Hari Paskah. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat bersama-sama bergabung untuk beberapa minggu ke depan. Kita masih melakukan ibadah kita secara online, sekolah minggu kita, jam doa kita, pertemuan-pertemuan yang biasa kita lakukan, semuanya kita alihkan secara online dari rumah masing-masing. Dan kegiatan-kegiatan yang harus ada di gereja kita akan tunda sampai situasi memungkinkan, sambil kita terus berserah, berharap, dan juga berdoa dalam kemahakuasaannya Tuhan mempercepat semua jalannya pandemi ini dan juga terus melindungi kita semua dari bahaya virus ini. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari Paskah yang kita dapat rayakan secara istimewa. Program yang sudah disusun, ibadahnya juga lagu-lagunya sudah disusun sedemikian rupa. Berterima kasih kepada tim pemuda yang sudah mempersiapkan secara luar biasa. Juga firman Tuhan yang akan kita dengar dari Pendeta Iwan pasti akan menguatkan kita, khususnya bagaimana kita akan menghadapi masa-masa tantangan seperti minggu ini. Kami juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat dan sering melihat WhatsApp group di gereja kita. Informasi-informasi dapat kita lihat di situ dan kita bisa terus update ya, supaya kita bisa bersama-sama tetap menjalankan kegiatan dan bergereja kita bertumbuh dalam Tuhan, namun dengan cara yang sedikit berbeda. Mari kita persiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian yang harus kami hadapi, kami dapat tetap berpegang kepadamu dan berharap kepadamu. Tuhan, kami berkumpul di dalam ibadah, khususnya Tuhan di dalam ibadah Paskah ini. Kami berkumpul menyatukan hati kami dan iman kami. Dan kami Tuhan menaruh seluruh hidup kami dan harapan kami kepadamu. Kami melihat bahwa Engkau punya kuasa lebih daripada apapun juga. Kau dapat mengalahkan maut ya Tuhan. Semua ini Kau lakukan untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Dan kami bersyukur di dalam Engkau, dosa kami, salah kami telah diampuni. Kami telah ditebus dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Kami menyatakan iman kami dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hati dan pikiran kami dapat kami pusatkan kepadamu. Dan terus hidup kami ubah untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan, kami berikan semua yang kami lakukan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Semua demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His Son. His anthem is. So lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His Son. His anthem is. So lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Pertama yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Paskah. Pada tanggal 12 bulan April ini 2020, kita bersama-sama mengikuti ibadah Paskah, ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari kitab Matius. Kita akan bersama-sama mempelajari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kita mengangkat tema firman Tuhan pada saat ini adalah kebangkitan Kristus menghilangkan segala kekhawatiran hidup. Kebangkitan Kristus menghilangkan segala kekhawatiran hidup. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kembali kami beribadah, walaupun ibadah kami ibadah online,
Tapi biarlah ini tidak mengurangi hikmat penyembahan kami Tuhan, penghormatan kami kepada Engkau. Berkati Tuhan saat kami belajar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, mengangkat tema saat kami beribadah Paskah pada saat ini adalah kebangkitan Kristus menghilangkan segala kekhawatiran hidup. Berkati kami semua, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca perikop kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini. Diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan mari kita bersama-sama memperhatikannya, kita menyimak, dan biarlah Roh Kudus memimpin dan menolong kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita jangan khawatir. Tuhan Yesus sedang melarang kita untuk khawatir. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Nah, dalam perikop ini kita harus memahami, saudara, apa yang Tuhan Yesus larang dan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus melarang sikap hidup yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, kecemasan. Kata khawatir di sini diulang berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani, kata ini ditulis dengan merimnam atau sangat
khawatir. Sangat khawatir. Kata bendanya merimna, artinya khawatir atau kekhawatiran. Tuhan Yesus melarang kita khawatir, saudara. Nah, kalau kita pelajari perikop ini, ayat 25 sampai dengan ayat 34, kita akan mendapatkan 7 kebenaran atau 7 alasan, 7 argumen dari Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Kenapa kita jangan takut? Kenapa kita jangan cemas, saudara? Nah, Tuhan Yesus menjelaskan begitu luar biasa, saudara. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Haleluya. Mari kita pelajari satu-satu, saudara. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini, saudara, Tuhan Yesus ingin menunjukkan, saudara, bahwa Allah yang memberikan kita hidup, tidak mungkin Dia tidak memelihara kita. Karena itu jangan sampai kita khawatir. Bahwa kalau Allah memberikan kepada kita hidup, Allah mengizinkan kita hidup, Allah menciptakan kita hidup, saudara, maka kita harus percaya bahwa Allah pun tidak akan melupakan kita. Dia akan memberikan apa yang diperlukan oleh kita. Itulah alasan yang pertama, saudara, argumen yang pertama yang Tuhan sampaikan. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir, saudara? Ya. Kenapa, saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus itu menghilangkan segala kekhawatiran hidup. Amin, saudara. Karena apa? Di ayat 26, saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang burung. Selanjutnya Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Selanjutnya Tuhan Yesus, saudara, berbicara, ya, burung tidak pernah khawatir, burung tidak pernah takut, saudaraku. Tidak pernah berusaha menimbun barang untuk masa depan, saudara, yang jelas-jelas belum pasti, saudara. Meskipun demikian, kehidupan burung itu, saudara, berjalan terus. Nah, di sini Yesus, saudara, bukan mengajarkan bahwa burung itu malas, tidak, saudara. Burung itu pagi-pagi benar sudah bangun, bahkan dia terus bergerak, dia terus bekerja sampai sebelum matahari terbenam. Burung sangat rajin, saudara. Tapi Tuhan Yesus mau menjelaskan, burung itu sama sekali tidak mempunyai kekhawatiran. Tidak punya kekhawatiran. Karena itu, saudara, kita juga jangan khawatir. Kita lebih tahu daripada burung. Dan Alkitab berkata, saudara, di dalam ayat 26 ini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lebih hebat dari burung. Dan Tuhan, saudara, memelihara burung. Dia juga memelihara kita. Itulah yang harus kita yakini, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, saat kita memperingati Paskah ini, kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kubur, Yesus yang sudah bangkit, saudara, dari maut, dari dosa, dari kematian, saudara. Kita percaya kebangkitan Kristus menghilangkan segala kekhawatiran. Karena Tuhan, saudara, melarang kita khawatir. Saudara, argumen atau alasan yang
ketiga, kenapa Tuhan Yesus melarang kita khawatir, di ayat 27 firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada, saudara. Jadi alasan yang ketiga, argumen yang ketiga yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara, bahwa kita dilarang khawatir karena kekhawatiran tidak menambahkan, saudara, panjang umur. Sehasta itu 45 cm. 45 cm. Jadi 45 cm aja nggak bertambah, saudara, umur kita. Karena itu, kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak ada sama sekali gunanya. Karena itu jangan kita khawatir, saudara. Enggak menambah umur, tidak kata Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada sama sekali. Karena itu kita jangan khawatir, jangan takut, percayalah bahwa Allah memelihara kita. Kalau dia rela mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara, sudah pasti, so pasti, saudara, kata orang bahwa dia akan memelihara kita. Argumen alasan yang keempat yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara, kita melihat di dalam pasal 6 kitab Matius ayat 28 sampai dengan ayat 30. Dalam 3 ayat ini Tuhan Yesus sedang berbicara, saudara, tentang bunga bakung. Tuhan Yesus berkata bahwa bunga bakung itu umurnya hanya 1 hari saja. Pagi mekar, sore layu, dan menjadi kering. Tetapi, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa bunga bakung ini dipelihara oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga lebih indah dari pakaian Salomo, dari kemegahan Salomo. Dan Tuhan kemudian berkata, apalagi kamu. Kalau bunga bakung saja Tuhan pelihara, yang hidupnya hanya sehari pagi sampai sore, saudara, kemudian menjadi kering, dan nanti kemudian dipakai menjadi bahan bakar, saudara. Dulu di Palestina orang pakai bahan bakar, saudara, jerami, ranting, saudara, dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Hanya dipakai untuk seperti itu. Tetapi Tuhan pelihara, Tuhan buat sedemikian indah, Tuhan buat sedemikian luar biasa. Dan Tuhan berkata bahwa kemegahannya itu, saudara, kemegahan Salomo aja tidak bisa menandingi, saudara, keindahan dari bunga bakung. Apalagi kita orang yang percaya, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang menebus dosa-dosa kita. Saat kita memperingati Paskah ini, saudara, Yesus bangkit dari kubur, Yesus bangkit, saudara, dari kematian untuk menghilangkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dari kita semua. Karena apa? Kita lebih mulia dari burung. Kita lebih mulia, saudara, dari bunga bakung. Percayalah, saudara, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kemudian, saudara, argumen yang keenam, saudara, Tuhan Yesus lebih lagi, saudara, berbicara di dalam argumen yang kelima. Diambil dari ayat 31 sampai ayat 32. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Bapak kita yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Saudara, argumen atau alasan yang kelima, saudara, kenapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengemukakan, saudara, alasan atau argumen yang sangat fundamental untuk melawan kekhawatiran. Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran hanya ada pada orang yang belum mengenal Allah. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah, saudara, yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia hidup, saudara, sebagai manusia. Dan pada akhir hidupnya di Jumat Agung, saudara, dia rela disiksa, dia rela disalib, dia mati, saudara. Tapi pada hari yang ketiga, saat kita memperingati Paskah saat ini, Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kubur untuk menebus dosa kita. Menghilangkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, saudara. Karena itu kita jangan khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah, saudara, yang rela berkorban bagi kita. Dia pasti memelihara kita. Dia pasti menolong kita. Karena itu, saudara, seperti ayat 32b, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makanan, Tuhan tahu kita perlu pakaian, saudara. Tuhan tahu, saudara, kita punya kebutuhan, dan Tuhan akan mencukupi semuanya. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir. Jemaat Gereja Baptis Pertama, jangan khawatir. Argumen yang keenam, saudara, alasan kenapa Tuhan Yesus melarang kita khawatir, saudara. Tuhan Yesus memberikan kepada kita dua cara bagaimana supaya kita jangan khawatir. Di dalam ayat 33, saudara, Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, keperluan kita itu, makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan kita akan ditambahkan kepada kita. Apa bagian kita, saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah, cari hadirat Allah, sembah Allah, layani Allah, tinggikan Allah. Disertai dengan kita mencari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman yang mengandung janji, firman yang berkuasa, firman yang dapat menolong kita, saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan cari juga kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, kepada saya dan saudara. Percayalah, saudara. Cari Allah, cari kerajaan Allah, sembah Dia, muliakan Dia, layani Dia. Jangan sampai kita malas mencari Allah. Jangan sampai kita malas, saudara, mencari kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu penting, itu lebih penting lagi, saudara. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita akan dicukupi. Karena itu jangan khawatir, saudara. Kita jangan takut, jangan cemas. Tuhan berjanji, saudara, saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Dan saudara, argumen yang ketujuh, saudara, ditulis di dalam ayat yang ke-34. Di dalam ayat yang ke-34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Saudara, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kekhawatiran itu dapat dikalahkan, saudara. Kalau kita dapat melakukan gaya hidup sehari ke sehari dengan saudara bersyukur, dengan berserah, saudara. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari ini. Percayalah, saudara, bahwa di dalam kesusahan hari ini Tuhan tetap memelihara kita. Karena itu, saudara, hadirkan kerajaan Allah. Cari kebenarannya, saudara. Cari kebenarannya. Inilah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perikop ini, saudara, akhirnya saya ingin membagikan ada 3 kesimpulan, saudara. 3 kesimpulan. Kebodohan yang ada di dalam kekhawatiran. Kebodohan yang ada di dalam kekhawatiran. Jadi kenapa Tuhan Yesus melarang kita khawatir, saudara? Karena kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu tidak ada manfaatnya, saudara. Ada 3, saudara. Saya merangkum 3 alasan atau argumen yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, bahwa kekhawatiran harus disingkirkan. Kekhawatiran harus disingkirkan, saudara. Dan memang sudah disingkirkan oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Kristus kita mendapatkan jaminan. Dengan kebangkitan Kristus, saudara, menghilangkan segala kekhawatiran hidup. Jadi kebangkitan Kristus, saudara, itu memberikan jaminan. Setiap kekhawatiran, setiap kutuk, setiap dosa, itu semuanya sudah dimusnahkan. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, 3 rangkuman alasan argumen dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 bahwa kekhawatiran harus disingkirkan. Kenapa? Karena 1, saudara, kekhawatiran itu tidak perlu. Kekhawatiran itu tidak berguna, bahkan merusak, saudara. Firman Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiran kamu dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu? 45 senti saja. 45 sentimeter saja kita dapat menambah umur? Tidak, saudara, sama sekali tidak. Bahkan dokter banyak berkata, saudara, orang yang khawatir, yang cemas, yang takut, saudara, seringkali dikuasai, saudara, dipenuhi dengan sakit mah, sakit jantung, sulit tidur, gelisah. Karena itu, saudara, kebodohan yang ada dalam kekhawatiran itu tidak perlu. Kekhawatiran itu tidak berguna. Bahkan kekhawatiran itu merusak hidup kita, merusak tubuh kita, saudara. Karena itu jangan khawatir. Dan yang kedua, saudara, kekhawatiran itu membutakan kerohanian. Kekhawatiran itu membutakan kerohanian. Bila kita dikuasai oleh kekhawatiran, saudara, kita dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita tidak bisa melihat indahnya alam, saudara. Indahnya, baiknya bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara. Bunga bakung di padang Tuhan pelihara, saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan saja memelihara burung-burung, Tuhan saja memelihara bunga bakung, pasti kita juga akan dipelihara. Kalau kita, saudara, dikuasai oleh kekhawatiran, gak bisa melihat seperti itu. Tapi kalau kita dibebaskan dari khawatir, dibebaskan dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, karena, saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat dan kita bisa bersyukur. Dan yang ketiga, rangkuman yang ketiga, saudara, kebodohan yang ada dalam kekhawatiran. Karena itu kekhawatiran harus disingkirkan dalam hidup kita. Kenapa? Kekhawatiran itu pada dasarnya
bertentangan dengan iman. Kekhawatiran itu pada dasarnya bertentangan dengan iman. Karena dengan khawatir, saudara, kita nggak bisa melihat lagi kebesaran Allah. Dengan khawatir, saudara, kita lebih dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Dikuasai oleh ketakutan itu sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, saudara, yang menciptakan alam semesta, kalik langit dan bumi. Kita tidak bisa melihat kasih Allah, merasakan kasih Allah di mana Dia sudah datang, saudara, ke dunia, mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita nggak bisa melihat lagi karena kekhawatiran itu menutupi kita, menutupi mata kita, mata rohani kita. Karena itu, saudara, kekhawatiran pada dasarnya bertentangan, saudara, dengan iman. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Apapun problema kita, apapun masalah kita, kekhawatiran masa depan, kekhawatiran virus corona, COVID-19, kekhawatiran sakit penyakit, kekhawatiran keluarga, pekerjaan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Mari kita serahkan, saudara, semuanya kepada Tuhan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegalauan kita, Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau Dia rela mati di kayu salib, kalau Dia rela, saudara, mati menebus dosa kita, maka Dia juga sanggup memelihara kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup mencukupi kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu, kebangkitan Kristus menghilangkan segala kekhawatiran itu. Kami tidak usah khawatir lagi, Tuhan. Kalau bunga bakung Tuhan pelihara, burung-burung Tuhan pelihara, maka Tuhan juga sanggup memelihara kami. Karena itu kami serahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegalauan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Siapapun yang sedang khawatir, sedang takut, sedang galau, Tuhan angkat itu, gantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gereja Baptis Pertama, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang terbaik ku terima darimu.
membangkitkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan Musa, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu Ya, Bapak Ibu Saudara, saya harap kita semua telah menikmati ibadah Paskah yang luar biasa. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa berjumpa bersama-sama dan kita terus menantikan kapan kita bisa berkumpul kembali secara fisik ya, tentunya bertemu dan beribadah bersama-sama, belajar bersama-sama. Kita tetap sabar untuk menantikan badai pandemi ini untuk berlalu dan kita terus berdoa supaya ini cepat berlalu. Kami juga mendorong dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang ingin beribadah dalam persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus. Sebagai bagian dari ibadah kita itu kita tetap bisa melakukan persembahan persepuluhan kita dan persembahan khusus kita. Namun kita melakukannya dengan cara kita mentransfer lewat 2 rekening bank gereja. Jadi kami mendorong agar kita dapat terus bisa melakukan itu untuk bisa terus bersama-sama kita melakukan pelayanan kita walaupun harus menyesuaikan di dalam beberapa cara kita melakukan pelayanan kita seperti biasa. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dalam ibadah ini. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, karena kemenangan yang dapat kami peroleh di dalam Engkau. Kau telah menebus kami, Kau telah bangkit kembali. Kau menunjukkan bahwa Engkau punya kuasa dan dalam kuasa yang sempurna itu, kami bersyukur Engkau menjamin kehidupan kami. Baik kehidupan fisik kami, tubuh kami, dan masa depan kami. Kami tahu Engkau yang menjamin dan Engkau punya kuasa untuk melindungi, menuntun, menyediakan semua kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami dan tuntun kami untuk melepaskan segala kekhawatiran kami akan penghidupan di dunia ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk berserah kepadamu. Dan semua itu Tuhan kami ingin lakukan untuk satu tujuan, di mana kami tinggal di dalam kehendak-Mu. Kami ingin melihat Tuhan bagaimana Engkau melihat dunia ini. Kami ingin Tuhan terus Engkau pakai sebagai saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Menceritakan berita pengharapan kepada dunia yang sesat ini ya Tuhan. Kami ingin Tuhan memberitakan berita keselamatan hanya di dalam Engkau saja ya Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan mungkin penyesuaian-penyesuaian yang harus kami lakukan, namun kami tetap ingin melakukan semua itu. Kami ingin hidup kami diarahkan agar kami dapat mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam kami melakukan semua itu. Baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dalam kami merencanakan masa depan kami. Kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk kehidupan kami, untuk jiwa kami, untuk tubuh kami, untuk keluarga kami, dan semua yang kami perlukan Tuhan. Sehingga kami dapat terus bersaksi bahwa Engkau Tuhan ajaib, Engkau Tuhan pemelihara, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan karena kami dapat menyatakan iman dan kasih kami kepadamu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan telah menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, mati bagi kita, berkorban, dan telah mengalahkan maut, memberikan kita jaminan kemenangan. Dia mempunyai kuasa atas segalanya. Dia memberikan perintah ini kepada kita. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.